juga beriman, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan kembali beribadah secara online dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Belsa Erbandi. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Segala puji, hormat, syukur tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan kami ucapkan untuk semua berkat, kemurahan Tuhan dan anugerah-Mu Tuhan yang boleh Engkau berikan bagi setiap kami. Tuhan, meskipun saat ini kami tidak dapat berkumpul bersama-sama Tuhan di rumah-Mu, namun kami boleh beribadah secara online Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, hadirat-Mu akan tetap turun memenuhi setiap hati kami yang rindu dan yang haus akan kebenaran firman-Mu. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita buka hati, kita mau sembah Allah kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu
lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama-sama kita akui kebaikan Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur sebab Kau sangat baik, sungguh baik dan teramat baik. Tiada berkesudahan kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh kami menyadari Tuhan, kalau kami boleh ada saat ini semuanya karena kebaikan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang bekerja dalam segala hal, dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya, kami percaya segala yang baik. Terimalah sembah kami, terimalah pujian kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Perbuatanmu sungguh ajaib, karyamu sungguh heran. Oh, tiada yang seperti-Mu, tiada yang melebihi kuasa-Mu Tuhan. Haleluya.
Tidak ada yang tidak mungkin di dalam kekuatan kuasa Allah kita. Mari tetap percaya, tetap berharap hanya kepada Tuhan. Tetaplah berdoa sampai keadaan kita berubah. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya sampai pertolongan Tuhan datang dari tempat yang maha tinggi. Kami mau nyatakan dengan iman percaya kami tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Dengan iman percaya katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Sungguh tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Iman percaya kami, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama. Lebih sungguh lagi serukan, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu, kami percaya. Saat ku memuliakan nama-Mu. Inilah iman percaya kami Tuhan dan pengharapan kami di dalam-Mu, bahwa segala sesuatunya mungkin karena kami tetap percaya, bersandar dan berharap hanya kepada-Mu Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak akan membiarkan kami dan tidak akan meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami dan tidak pernah Tuhan satu detik pun dalam kehidupan kami Engkau akan terluput Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan menjadi dasar kami untuk berharap, untuk percaya di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah masuk di hari Minggu terakhir di bulan April tahun 2020, yakni tanggal 26 April. Sepanjang 2 bulan ini kita sudah sama-sama belajar tentang integritas. Integritas adalah tema pengajaran Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya sepanjang Maret dan April. Saya akan review sedikit apa saja yang sudah kita pelajari bersama. Di bulan Maret, pada minggu pertama, kita sudah belajar pendahuluan, pengertian dari integritas. Kata integritas berasal dari kata Latin integer yang artinya utuh. Sehingga orang yang berintegritas adalah orang yang utuh. Utuh bukan hanya tampilan luarnya saja, cantik, ganteng, kaya, jabatannya tinggi, tetapi karakter di dalam yang menyertai juga yang menyatakan orang tersebut utuh. Di minggu kedua bulan Maret, kita sudah belajar orang yang berintegritas adalah orang yang satunya kata dan perbuatan. Di minggu ketiga bulan Maret, kita belajar orang yang berintegritas adalah orang yang berkomitmen tinggi. Di minggu keempat bulan Maret, kita belajar orang yang berintegritas adalah orang yang mau belajar dari kesalahan, menyadari, mengakui, dan mau untuk minta maaf. Di minggu kelima bulan Maret, kita belajar orang yang berintegritas adalah orang yang taat aturan. Lalu masuk di bulan April, minggu pertama, kita belajar orang yang berintegritas adalah orang yang hidupnya bertanggung jawab. Di minggu kedua bulan April, kita merayakan Paskah sehingga pembahasan firman seputar kebangkitan Tuhan Yesus. Minggu kemarin, minggu ketiga bulan April, kita belajar orang yang berintegritas adalah orang yang dapat dipercaya. Dan hari ini sebagai penutup tema pengajaran integritas di minggu keempat, kita akan belajar orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki etika. Mari sama-sama kita perhatikan 3 ayat firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 4, ayatnya yang keempat sampai 6a. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4 sampai 6a, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesh di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, demikian firman Tuhan. Saudara, nanti komplitnya ada 24 ayat dari Hakim-Hakim pasal 4. Saudara bisa baca sendiri di rumah. Ini berkisah tentang Deborah dan Barak. Siapakah Deborah? Deborah adalah hakim atas orang Israel, satu-satunya hakim perempuan yang pernah memerintah orang Israel. Apa pengertian hakim? Hakim itu adalah satu posisi tinggi di zaman itu, karena pada waktu itu orang Israel belum memiliki raja. Raja pertama orang Israel adalah Raja Saul. Jauh sebelum ada raja-raja, orang Israel diperintah oleh hakim. Hakim-hakim ini yang akan memutuskan satu perkara yang dialami oleh orang-orang Israel dan menetapkan aturan-aturan dan arahan-arahan. Lalu siapakah Barak? Barak adalah seseorang jenderal, kepala pasukan dari suku Naftali, saudara. Dan dia turut juga bersama-sama di zamannya Deborah memimpin pasukan ketika menyerang bangsa asing. Nah, saudara perhatikan dari 3 ayat tadi, sesungguhnya kita tidak bisa menemukan kata etika secara langsung. Kita tidak bisa menemukan secara harfiah ada tulisan etika. Tetapi kita bisa belajar etika dari dalamnya. Dari mana? Perhatikan tadi ayatnya yang ke-6a bahwa ternyata walaupun hakimnya, pemimpin tertinggi atas orang Israel pada waktu itu adalah seorang Deborah, tapi Deborah tetap meminta masukan dan meminta yang namanya Barak untuk turut maju bersama dengan dia. Artinya di sini ada satu etika. Ketika Deborah tahu dia wanita, lalu ada jenderal perang yang namanya Barak dimintai pendapat, lalu diajak untuk sama-sama memimpin pasukan melawan bangsa asing. Saudara, di sini kita bisa belajar secara tersirat tentang etika. Saya berdoa kita semua boleh menjadi orang-orang percaya yang hidupnya memiliki etika. Supaya apa? Supaya dimanapun kita berada, kita nggak jadi batu sandungan, tapi justru kita membawa berkat dan membawa kemuliaan untuk nama Tuhan. Lalu apa arti dari etika, saudara? Kalau saudara cari nanti di kamus-kamus maupun di pengertian-pengertian, karena banyak tokoh-tokoh yang memiliki pengertiannya sendiri-sendiri, saya simpulkan, saya rangkum saja, saudara. Ternyata etika itu adalah suatu norma yang dijadikan pedoman untuk berperilaku
pada satu lingkungan masyarakat. Saya ulangi sekali lagi, etika itu adalah suatu norma yang dijadikan pedoman untuk berperilaku, apakah orang tersebut perilakunya buruk atau tidak pada satu lingkungan masyarakat. Sebagai contoh, saudara saat ini tinggal misalkan di kota Surabaya atau di kota Jakarta. Tentu ada etikanya karena saudara hidup di lingkungan masyarakat Surabaya atau Jakarta. Kalau saudara misalkan ada di lingkungan keluarga, saudara pasti memiliki etika karena ada norma yang dijadikan pedoman untuk berperilaku di keluarga tersebut. Marilah kita menjadi orang-orang yang hidupnya beretika. Dan hari ini kita bisa pelajari 3 hal tentang orang yang memiliki etika. Mari perhatikan yang pertama di ayatnya yang keempat, demikian firman Tuhan. Dikatakan, Hakim-Hakim pasal 4 ayatnya yang keempat, pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Saudara perhatikan sini menariknya, ada kata-kata Deborah, nabiah, istri Lapidot. 3 kata ini menunjukkan kodrat dari Deborah bahwa dia adalah seorang perempuan, seorang wanita, saudara. Ya, kata Deborah di sini dari bahasa Ibrani artinya lebah. Nabiah itu adalah bentuk feminin dari nabi. Nabi bahasa Ibraninya navi itu adalah pelihat atau orang dari Tuhan yang berbicara kepada umat manusia. Lalu ada kata istri. Istri ini tentu adalah pasangan sisi feminin dari pasangan atau sisi feminin ya dari suami. Pasangan dari suami disebut sebagai istri. Saudara sampai ditekankan Deborah, nabiah, istri Lapidot. Jadi yang pertama saya kasih catatan buat setiap kita, orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki etika, dan orang yang memiliki etika adalah orang yang sadar akan kodrat dan panggilannya. Bagaimana mungkin kita bisa menghargai norma yang dijadikan pedoman di lingkungan di mana kita berada kalau kita sendiri tidak sadar siapa diri kita dan kemudian kita berperilaku sesuai dengan panggilan diri kita. Hari ini kalau engkau seorang anak, biarlah engkau memiliki etika ketika engkau berbicara dengan orang tua. Hari ini kalau engkau seorang hamba Tuhan, kau sadar engkau hamba Tuhan, biarlah engkau memiliki etika ketika engkau berbicara di mimbar maupun ketika engkau melayani. Hari ini kalau engkau seorang perempuan, sadar milikilah etika, engkau ini wanita. Kalau engkau hari ini seorang suami, seorang ayah, milikilah etika karena engkau sadar panggilanmu adalah suami dan ayah. Kalau kita perhatikan tadi kata Deborah, itu artinya nama perempuan, bahasa Ibrani artinya lebah, saudara. Kemudian nabiah, itu artinya nabi perempuan, dan istri, di sini menunjukkan kodrat dari Deborah. Kita bisa bayangkan pasti dia adalah orang yang memiliki etika karena dia sendiri sadar tentang siapa dirinya. Bahwa di hadapan Tuhan, dia adalah seorang wanita, dia adalah seorang istri, dia adalah pelihat wakilnya Tuhan. Perempuan, nabi perempuan yang berbicara atas nama Tuhan bagi umat Israel pada waktu itu. Marilah hari ini kita sadar akan kodrat kita, akan siapa kita, akan panggilan kita, dan pasti kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh sadar akan norma-norma yang dijadikan pedoman di lingkungan masyarakat di mana Tuhan taruh kita. Saya ingat sebuah peristiwa ketika pada waktu itu saya menyetir di Jakarta, saudara, buru-buru, namanya tinggal di Jakarta ya saudara, bisa 2 jam sendiri di jalan gitu. Lalu pada saat mau antri masuk pintu tol, saya ingat, itu ada mobil langsung nyerobot, mobil lain nyerobot, langsung ambil di depan saya. Padahal itu antrian panjang. Saya sendiri sudah ngantri 6 menit sendiri. 6 menit itu cukup lama, saudara. Lalu tiba-tiba ada mobil yang langsung nyerobot antrian di depan, lalu bayar tol, saudara. Ketika bagian saya sudah selesai bayar, saya berniat untuk mengejar mobil tersebut. Saya mau tunjukkan, saya juga bisa nyetir cepat, saya juga bisa nyetir zigzag kiri kanan. Kalau cuma ngejar mobil lain, saya juga bisa. Saya bukan ngejar untuk ngajak ribut pada waktu itu. Ya, sudah cukup lama peristiwa ini. Saya ngejar cuma mau menunjukkan bahwa harusnya saya yang di depan kamu, gitu. Tapi ketika saya menambah kecepatan, Roh Kudus tanamkan di hati dan ingatkan, ingat, siapa kamu? Siapa kamu? Panggilanmu siapa? Kamu adalah hamba Tuhan. Masa hamba Tuhan berbuat seperti itu? Nggak ada etikanya deh. Buat apa? Terus kalau kamu sudah dapat posisi di depan dia, kamu puas? Kamu akan menjadi sukacita? Apakah begitu? Saya tertegur, saudara. Lalu saya turunkan kecepatan dan saya pikir, wah nggak usah lah saya kejar dia, saya ngebut, saya mau salib dia, buat apa? Karena saya harus tahu bahwa saya ini adalah hamba Tuhan. Tidak mungkin dan tidak patut saya berperilaku seperti itu. Jadi hari ini siapapun saudara, ketika saudara sadar saudara adalah seorang laki-laki, saudara sadar adalah saudara seorang perempuan, saudara sadar saudara adalah anak, adalah orang tua, saudara hamba Tuhan, saudara adalah murid Tuhan, saudara adalah pelayan-pelayan Tuhan, saudara adalah
bagian di keluarga, di kantor, di perusahaan, bagian dari masyarakat, biarlah saudara semakin menghargai, biarlah saudara semakin tahu pedoman yang dijadikan di lingkungan masyarakat tersebut. Jadi hari ini yang pertama, orang yang memiliki etika adalah orang yang sadar. Dia sadar terlebih dahulu akan kodratnya dan tahu akan panggilannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan sekarang di ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dikatakan, ia, Deborah di sini biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Saudara perhatikan ada kata-kata yang menarik. Ia biasa duduk. Biasa. Nah, yang mau saya ambil ada dari kata biasa. Tahukah saudara bahwa kata etika berasal dari kata Yunani kuno etikos. Etikos ini artinya sesuatu yang muncul akibat kebiasaan. Jadi ada kebiasaan di lingkungan masyarakat tersebut, sesuatu ini muncul menjadi norma yang dijadikan pedoman, saudara. Jadi yang kedua, saudara, dari kata biasa tadi, jadi Deborah ini biasa duduk berhakim di dekat pohon, saudara. Dari kata biasa tadi, yang saya catat buat setiap kita, orang yang memiliki etika adalah orang yang mengerti dan mau belajar akan kebiasaan atau kebudayaan suatu lingkungan atau orang lain. Saya ulangi sekali lagi, orang yang memiliki etika adalah orang yang mau belajar dan mau mengerti akan kebiasaan atau kebudayaan dari suatu lingkungan atau orang lain. Saya kasih contoh tadi di awal, saudara, kalau misalkan saudara hari ini orang asing, ya, warga negara Eropa, tiba-tiba saudara memilih untuk tinggal di Bali karena saudara suka dengan iklimnya, tidak terlalu dingin seperti di Eropa dan dekat pantai kemana-mana. Tapi saudara tidak mau mengerti kebudayaan atau kebiasaan orang Bali dan saudara bertindak seenak jidatmu, seenak hatimu, saudara tidak memiliki etika. Saudara hari ini ada ditaruh di lingkungan kantor yang sudah memiliki peraturan kebiasaan bertahun-tahun. Tiba-tiba saudara seenaknya bertingkah, tidak mau mengerti dan tidak mau mempelajari kebiasaan atau kebudayaan di kantor tersebut. Itu sama saja saudara tidak memiliki etika. Hari ini kita belajar dari kata Deborah biasa, ya, untuk berhakim di situ, di dekat pohon itu. Dari kata biasa ini kita belajar orang yang memiliki etika adalah orang yang mau belajar dan mengerti akan kebiasaan atau kebudayaan dari suatu lingkungan atau orang lain. Saya ingat saudara, satu pengalaman, saya pernah studi di Brazil, dan ini pengalaman yang cukup unik karena saya harus benar-benar menyesuaikan dengan kebiasaan dan kebudayaan di Brazil. Ya, ini cukup sulit ya. Saya pernah sekolah di Australia, ya kebudayaannya beda tapi masih bisa saya ikuti cepat. Sementara di Brazil ini, di benua Amerika yang saya tinggal waktu itu, perbedaan jamnya saja 10 jam dengan kebudayaan yang sama sekali saya nggak pernah tahu di hidup saya gitu. Lain kalau misalkan kita di Indonesia, kita pernah dengar bahasa Inggris, kita nonton film bahasa Inggris, tiba-tiba sudah pindah ke negara berbahasa Inggris masih oke. Tapi ini sudah bahasanya beda, budayanya beda, semuanya serba beda, saudara. Jadi pada waktu itu saya sempat mengalami culture shock. Tapi apa yang terjadi, saya belajar untuk mengerti. Saya tidak mau menjadi orang yang menutup diri, lalu menolak, dan kemudian menjadi orang yang kaku, tidak. Saya mau belajar dan mengerti akan kebiasaan dan kebudayaan di situ. Akhirnya saya ditempatkan di sebuah keluarga. Saya 3 kali ganti keluarga, dalam artian homestay, ada keluarga-keluarga di sini. Dan setiap keluarga itu punya kebiasaan yang sama. Orang Brazil itu punya kebiasaan, seminggu sekali pasti mereka makan sup kacang merah, atau kalau kita kenal dengan nama brandebon ya, tapi di sana lebih kental namanya feijoada. Ya, brandebon, daging di dalamnya, dan itu kental sekali, dimakan dengan bubuk kentang, saudara. Lalu diaduk-aduk jadi kental gitu. Dan itu mereka makan setiap hari Rabu. Ya, saya kebetulan suka makan, jadi saya nggak masalah seminggu sekali 2 kali makan itu, tidak masalah. Kemudian setiap hari Sabtu, kebiasaan orang Brazil Selatan di mana saya tinggal, mereka selalu melakukan family gathering, kumpul keluarga. Dan ketika kumpul keluarga, dari jam 5 sore sampai jam 10 malam itu musik selalu dilantunkan. Dan orang menari, dance, joget, saudara, samba, tarian Latin. Ya, saya mau nggak mau belajar. Mungkin kalau saya awal-awal ikut, saya kaget nih, seperti apa nih, gitu. Tapi saya tidak menutup diri, saya tidak kaku, saya belajar. Dan apa yang menarik, saudara, biasanya kalau ada event-event tertentu, pergantian tahun, dan sebagainya, mereka selalu mengenakan baju putih.
Waduh, saya nggak bawa baju putih banyak, tapi saya usahakan selalu mengenakan baju putih setiap acara-acara event penting. Karena buat mereka putih itu artinya suci, bersih, baru, masuk ke suatu momen yang baru. Saudara, menariknya ketika saya akan menyelesaikan studi saya di Brazil, saya akan berpisah dengan keluarga saya di sana, keluarga angkat di sana, dan mereka meneteskan air mata, memeluk saya, melepas saya, dan mereka berkata, kamu ini adalah orang yang mau belajar dan mengerti kebiasaan serta kebudayaan dari lingkungan lain atau orang lain. Di situ, saudara, saya merasa sangat diberkati bahwa ternyata ketika kita mau belajar mengerti, ketika kita mau belajar memahami akan kebudayaan dan kebiasaan orang lain, saudara, kita menjadi pribadi yang beretika dan kita justru menjadi berkat, bukan batu sandungan. Marilah hari ini, saudara, dimanapun saudara ditempatkan, mungkin saudara hari ini bekerja di satu lingkungan kerja yang berbeda dengan lingkungan sebelumnya. Saudara mungkin hari ini ada di lingkungan pelayanan, saudara hari ini ada di keluarga yang baru, saudara hari ini ada di tempat tinggal yang baru, atau di area manapun saudara ditempatkan Tuhan. Mari sama-sama kita belajar untuk mengerti dan belajar juga untuk mengenal dari kebudayaan atau kebiasaan orang lain ataupun lingkungan di mana kita berada. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan di ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesh di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya. Saudara, menariknya di ayat yang ke-6, Deborah ini walaupun dianya yang hakim, dianya punya posisi tinggi, tapi dia menghargai Barak. Dan dia meminta orang untuk memanggil Barak, ayo, yuk kita perang, pimpin pasukan kamu melawan bangsa lain ini. Saudara, di sini kita bisa belajar yang ketiga, orang yang memiliki etika adalah orang yang menghargai orang lain. Berapa banyak di antara kita yang sudah belajar menghargai orang lain, saudara? Menghargai perasaan mereka, menghargai apa yang mereka miliki, menghargai kebiasaan mereka, menghargai orang lain. Jangan sampai hidup kita seenaknya saja, tidak menghargai orang lain, sama saja kita tidak memiliki etika dan hidup kita sebenarnya tidak berintegritas. Perhatikan yang namanya Deborah, dia menjadi orang yang menghargai orang lain. Dia tahu posisi pada waktu itu orang Israel, mereka menjunjung tinggi yang namanya laki-laki. Walaupun Deborah ini adalah hakimnya, dia tetap minta pandangan dan tetap meminta Barak untuk mendampinginya untuk maju berperang atas bangsa asing. Saya ingat satu cerita Bapak Ibu Saudara, bagaimana ada orang yang akhirnya menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki etika. Keluar masuk rumah orang bukan rumahnya, rumah orang lain, tidak minta izin, tidak sapa dulu, ambil barang seenaknya, tidak minta izin, kemudian bikin acara sendiri tanpa pemberitahuan dan sebagainya. Akhirnya menjadi batu sandungan buat banyak orang. Dan dapat disimpulkan orang ini tidak menghargai orang lain. Karena masuk rumah orang lain juga nggak minta izin dulu. Ketika ketemu orang tidak menyapa, ketika ketemu orang yang lebih tua tidak menghargai, ketika punya acara sendiri tidak dikomunikasikan, tidak menghargai orang lain, tidak beretika, akhirnya menjadi batu sandungan. Saya harap kita semua boleh menjadi orang-orang yang menghargai orang lain. Hari ini hargai siapapun orang lain itu, besar, kecil, tua, muda, di area lingkungan manapun kau berada, engkau menjadi orang yang menghargai orang lain, engkau menjadi orang yang memiliki etika. Saya simpulkan firman Tuhan pada hari ini buat setiap kita. Saya berharap kita semua menjadi orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang memiliki etika. Orang-orang yang memiliki etika yang pertama adalah orang yang sadar akan kodrat dan panggilannya. Yang kedua, orang yang memiliki etika adalah orang yang mau belajar dan mengerti kebiasaan dan kebudayaan orang lain atau lingkungan di mana dia berada. Dan yang ketiga, orang yang memiliki etika adalah orang yang menghargai orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami pada hari ini, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila firman tersebut boleh berakar, tertanam, bertumbuh, dan hidup kami boleh berbuah. Mengakhiri tema pengajaran integritas, hari ini kami belajar orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki etika. Hamba berdoa setiap pendengar, setiap penonton acara ini boleh memiliki etika dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Sehingga kami tidak menjadi batu sandungan, melainkan kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan pulihkan.
Pemimpin kami yang tertinggi Presiden Joko Widodo, para menteri, jajarannya ke bawah TNI Polri. Kami berdoa bagi gubernur-gubernur, wali kota, bupati-bupati yang terus berjuang di posisi mereka melawan pandemi ini Tuhan. Kami berdoa bagi setiap orang yang terdampak ekonominya, para pengusaha, para karyawan, para pekerja profesional, Tuhan pulihkan. Bahkan mereka yang kena virus ini Tuhan sembuhkan. Tuhan proteksi juga setiap kami para pendengar dan penonton acara ini, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu kekal selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan-Mu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.